Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah dalam kesempatan yang baik ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memanjatkan puji dan syukur atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Nikmat dalam bentuk iman dan Islam, nikmat dalam bentuk kesehatan, kenikmatan kelancaran dalam segala urusan, kemudahan dalam mengelola keluarga, dan tidak lupa pula marilah kita limpahkan salawat dan salam kita ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, hari-hari ini tentu kita dalam bermasyarakat selalu dihadapkan pada problematika umat, pada tantangan, pada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu itu menjadi bagian dari ujian keimanan bagi kita sebagai muslim. Dan tidak lupa pula Allah tentu memberikan keseimbangan kepada kehidupan dalam kemanusiaan kita, di mana satu ketika kita diberikan kenikmatan negara yang kaya, negara yang besar, sumber daya alam yang luar biasa. Bahkan negara-negara lain juga mengincar sumber daya alam kita. Tapi di sisi lain Allah juga memberikan tantangan kepada kita, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam, kekayaan yang kita miliki untuk memberikan kemanfaatan bagi sebesar-besar umat manusia. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahyaha faqa'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ini menjadi pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bahwa sekecil apapun yang kita bisa lakukan kepada saudara kita, kepada kerabat kita, ini menjadi bagian dari upaya kita sebetulnya menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia. Pesan kecil ini sebetulnya memberikan gambaran sebetulnya Allah ini tidak muluk-muluk dalam menginginkan kita untuk beribadah kepadanya. Apa yang kita bisa lakukan sekecil mungkin, bantuan apapun yang kita bisa berikan, tidak harus dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk pikiran kita, ide kita. Kita bisa membantu orang lain dalam meringankan, memudahkan jalan orang lain. Itu sebetulnya bagian dari menyelamatkan kehidupan manusia. Pesan ini luar biasa. Dan ini juga menarik Bapak Ibu Bapak-bapak jamaah Jumat sekalian. Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga yang namanya Charity Aid Foundation pada tanggal 21 Oktober 2022 yang lalu, Indonesia diumumkan sebagai negara yang paling dermawan di seluruh dunia.
Nama surveinya adalah World Giving Index, ya, WGI, World Giving Index. Ini ternyata mempertahankan posisi Indonesia yang pernah meraih hal serupa di tahun 2018 dan 2021. Kalau kita menilik dari apa yang diberikan oleh lembaga internasional tersebut, gitu ya, tentu kita melihat sesuatu yang wajar. Karena negara kita ini terkenal negara yang ramah, gitu ya. Dimanapun kita berada, kita sangat mudah mendapatkan orang yang tersenyum. Sangat mudah kita mendapatkan orang yang membantu orang lain. Termasuk juga indikator-indikator yang diberikan oleh lembaga ini juga salah satunya seperti itu. Salah satunya seberapa banyak bantuan yang diberikan kepada orang lain. Semudah apa orang Indonesia itu memberikan bantuan kepada orang lain. Kemudian indikator kedua, seberapa mudah orang memberikan bantuan kepada orang yang tidak dikenal, ya. Dari indikator-indikator tersebut sebetulnya ini menjadi bagian dari yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan gotong royong, ya, misalnya kehidupan tolong menolong di antara kita itu masih tumbuh ternyata, kan, gitu, dan diakui oleh dunia. Dan bahkan ini juga melebihi apa yang ada di negara-negara maju ternyata menurut survei ini, ya. Negara Irlandia, Jerman, New Zealand, ya, itu juga di bawah Indonesia, gitu ya. Walaupun mungkin ada hal satu yang menarik, ya, ditunjukkan dalam survei ini, bahwa ternyata pada saat orang Indonesia itu disurvei terkait dengan apakah mudah membantu orang yang tidak dikenal atau orang asing, ternyata ini masih di bawah negara-negara yang lain, gitu ya. Ini juga menarik, gitu ya. Artinya kita ini memang masih memprioritaskan beberapa hal terkait dengan bantuan kepada orang-orang yang dekat dan orang-orang yang dikenal. Saya kira bukan hal yang salah, kan, gitu ya. Bukan hal yang salah. Dan sifat kedermawanan ini sebetulnya menunjukkan bahwa sebetulnya nilai-nilai filantropi, gitu ya, nilai-nilai altruisme, gitu ya, nilai-nilai di mana kita mudah memberikan kepedulian yang tinggi kepada orang lain, itu masih ada. Ini yang kita tetap syukuri, karena ini menjadi bagian kekuatan dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Tanpa hal-hal tersebut tentu akan sulit bagi kita untuk menjaga kerukunan, kedamaian, ya, ketenangan di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan terkait dengan sikap tolong menolong, terkait dengan kepedulian yang tinggi, sebetulnya Allah juga sudah mengajarkan di dalam surat Al-Ma'un, yang tentu kita semua sudah memahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzakal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un ini kita diajarkan terkait dengan Allah sangat membenci orang yang tidak memperdulikan orang lain, apalagi ini adalah fakir miskin dan anak yatim. Nah, tentu ini kita pahami, ya, menjadi bagian dari ajaran Islam yang perlu kita terus tumbuh kembangkan. Kenapa? Karena ini pesan dari Allah, gitu ya. Pesan dari Allah agar kita terus menjaga. Kita menjaga agar kesungguhan kita dalam membantu orang lain itu bisa berdampak positif bagi orang lain. Dan ini saya kira di Indonesia kita bersyukur swadaya masyarakat dalam pengelolaan lembaga-lembaga kedermawanan ini sudah tumbuh dengan baik. Lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga wakaf itu sudah tumbuh dengan baik. Jadi kita tidak kesulitan. Kita ini dengan mudah sekali menemukan di mana kita harus memberikan bantuan. Kita keluar rumah ketemu orang yang meminta bantuan.
Kita di perempatan jalan kadang-kadang kita dibantu juga, dan mereka juga kadang perlu dibantu kan gitu. Apalagi di masjid-masjid, kemudian kita untuk membantu, tidak hanya menggunakan uang tunai, kita diberikan kemudahan dengan teknologi juga. Hal ini tentu menjadi bagian yang penting, bahwa pengelolaan kedermawanan sosial itu juga penting untuk kita perhatikan. Agar apa? Agar kemanfaatannya menjadi lebih optimal. Karena kalau kita memberikan bantuan secara langsung, kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak mudah untuk menghindari. Misalnya adanya sikap riya, adanya sikap ingin dipuji. Itu hal-hal yang secara manusiawi kita tidak bisa menghindarinya. Maka Allah juga berpesan dalam surat Al-Hasr ayat 7, kaila yakuna dzulatam bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Allah berpesan agar harta kita juga harus disedekahkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Agar apa? Agar multiplier efek ekonominya menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang lebih baik ya, dibanding kemudian tadi saya sampaikan, di mana kalau kita memberikan sendiri, itu kadang kita tidak tahu sebetulnya kondisi saudara kita itu sangat membutuhkan sekali atau tidak. Tapi dengan adanya lembaga-lembaga filantropi yang tumbuh di masyarakat, kita dibantu. Karena ini juga menjadi bagian dari kita mengikuti perintah Allah. Dalam At-Taubah ayat 60, Allah juga membagi terkait dengan hak-hak ya, siapa saja yang berhak untuk menerima zakat kan gitu. Mulai fakir, miskin, amil, gharim, sabilillah, ibnu sabil, mu'alaf gitu ya. Ada amil di situ. Ternyata amil ini juga dihargai oleh Allah dan disebutkan dalam Al-Quran. Ini kan menjadi bagian bahwa amil itu tidak diada-adakan oleh Allah, dan ini menjadi perintah Allah untuk apa? Menyebarkannya, menyebarkan rezeki-rezeki yang kita miliki sebagai bagian dari amanah Allah yang harus kita jaga bersama. Maka marilah pada Jumat yang baik ini ya, Jumat yang baik ini kita senantiasa mengingat kembali apa yang Allah perintahkan kepada kita terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan segala perintahnya juga, dan salah satunya adalah mengembangkan sikap kedermawanan, membayar zakat, memberikan kelebihan harta kita melalui infak, sedekah maupun wakaf. Dan yang terakhir tentu sikap kedermawanan ini memang perlu dikelola. Sikap kedermawanan ini memang perlu dikelola. Apalagi tadi survei dari lembaga dunia tersebut sudah menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah punya kekuatan terkait dengan kepedulian yang tinggi. Maka kalau ini dikelola dengan baik, dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, saya kira hal ini menjadi bagian untuk meningkatkan ya, kekuatan negara kita di hadapan negara-negara yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad faza rasulahu
ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Kama qala Allahu fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahi yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.